Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan belajar matematika di SMP kelas 7, khusus pada pembahasan soal bagian yang kedua, persiapan untuk uji kompetensi pada topik himpunan ya. Tentu kita akan menggunakan buku BSE di keluaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2017 ya, di kelas 7 semester 1. Mudah-mudahan kalian bisa menyimaknya dengan baik sehingga nanti kalian betul-betul siap dalam menyongsong sukses uji kompetensi khususnya di bidang himpunan ya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Sebagai kelanjutan dari pembahasan soal bagian yang pertama yang sudah disajikan sebelumnya ya, kita akan lanjutkan pada sesi yang kedua ini. Mudah-mudahan kalian bisa menangkapnya dengan mudah ya. Oke, sekarang perhatikan untuk permasalahan nomor 7. Misalkan P adalah himpunan beranggotakan C, kemudian himpunan yang beranggotakan AB, A, D, dan Q beranggotakan A, B. Tentukan P irisan Q. Jadi masih ingat ya, yang dimaksud dengan irisan adalah yang menjadi anggota dari kedua-duanya. Karena di sini P irisan Q berarti yang menjadi anggota P sekaligus juga menjadi anggota Q. Kita amati himpunan Q ini punya anggota A, B, di mana di P ini juga ada himpunan AB. Nah, di AB ini berarti Q. Maka semua anggota himpunan Q ada di P. Ini berarti Q itu himpunan bagian dari P. Artinya kalau kita diminta mencari P irisan Q, tentu karena Q itu himpunan bagian dari P, maka P irisan Q itu adalah Q itu sendiri atau himpunan yang beranggotakan AB. Jadi himpunan AB ini merupakan anggota himpunan P, juga merupakan anggota himpunan dari Q, sehingga P irisan Q itu himpunan yang beranggotakan AB. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Nomor 8, jika D beranggotakan 1, setengah, sepertiga, seperempat. Nah, itu kalau diteruskan kira-kira gimana? Ya, seperlima, seperenam, sepertujuh, dan seterusnya. Sementara E itu anggotanya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Berarti himpunan bilangan asli ya. Pertanyaannya adalah E dikurangi D atau himpunan E dikurangi himpunan D. Sekali lagi kalau kita definisi dari pengurangan himpunan adalah irisan dari himpunan E dengan yang di luar himpunan D ya. Jadi himpunan anggota himpunan E yang tidak termasuk anggota himpunan D. Nah, itu ya. Berarti sekarang kita cek, adakah anggota himpunan D itu yang menjadi anggota himpunan E? Nah, tentu ada ya. Ya ini. Nah, satu ini itu menjadi anggota himpunan E ya. Berarti nanti E dikurangi D itu ini tidak termasuk ya. Jadi sekali lagi, E dikurangi D itu beranggotakan 2, 3, 4, 5. Jadi anggota himpunan E yang tidak menjadi anggota himpunan D. Yang menjadi anggota himpunan D ada satu ini. Oke, sekarang kita ke nomor 9. Diketahui banyaknya himpunan P sama dengan 21. Jadi N itu kardinalitas ya, banyaknya anggota himpunan. Banyaknya anggota himpunan Q ada 30 dan banyak anggota P irisan Q sama dengan 10. Pertanyaannya adalah carilah N banyaknya anggota dari P gabungan Q. Nah, sekarang kita gambarkan terlebih dahulu diagram Venn-nya ya. Jadi kita siapkan diagram Venn-nya, persegi dengan S berada di sudut kiri atas. Kemudian karena di sini ada dua himpunan, yaitu himpunan P dan himpunan Q. Sementara himpunan P dan Q ini punya irisan, maka kalau kita gambarkan himpunan P dan himpunan Q saling beririsan. Untuk bisa memetakan keanggotaan di diagram Venn-nya, langkah pertama tentukan dulu yang menjadi irisan P irisan Q.
Nah, di mana P irisan Q ini 10. Nah, ini kita masukkan terlebih dahulu. Nah, di sini 10. Sehingga nanti untuk P, karena sudah ada 10 ya, P itu jumlahnya 21, sudah ada 10 dengan mudah, maka yang di sini ada ya 11 ya. Jadi ada 11. Berikutnya yang menjadi anggota Q ya, Q ini 30. Sementara yang sudah ada di sini 10, berarti kurang 20. Nah, sekarang dengan mudah kita bisa menghitung P gabungan Q, berarti ada di P dan juga ada di Q ini. Jadi 11 tambah 10 tambah 20 ya. Berapa? 31. Oke, very easy ya. Berikutnya nomor 10, sebuah puskesmas sedang merawat pasien sebanyak 40 orang. 23 orang menderita penyakit demam berdarah, 11 orang menderita penyakit diare, 8 orang menderita penyakit demam berdarah dan diare. Berapa pasien yang tidak menderita kedua penyakit tersebut? Oke, masalah ini bisa kita selesaikan dengan bantuan diagram Venn ya. Kita siapkan diagram Venn-nya, persegi dengan S berada di pojok kiri atas ya. Ada berapa himpunan yang dibicarakan di sini? Ya, tentu ada 2 di sini ya, yaitu orang yang menderita penyakit demam berdarah dan penyakit diare. Misalkan demam berdarah kita simpulkan dengan himpunan B, diare dengan himpunan D. Kenapa ini kita beririsan? Karena ada data di sini 8 orang menderita penyakit demam berdarah dan diare, berarti beririsan ya. Oke, sekarang kita tentukan terlebih dahulu yang menjadi irisannya. Ada berapa orang di sini? Ya, 8 orang ya. Ini kita masukkan 8. Baru kemudian untuk menentukan kekurangan dari orang yang menderita penyakit demam berdarah, di mana di sini ada 23, sudah ada 8, berarti di sini berapa? Nah, 13 ya. Begitu juga nanti yang diare ya. Jadi yang menderita diare itu ada 11, sementara sudah ada 8, berarti di sini ada 3 ya. Oke, selanjutnya kita amati bahwa semua pasien yang dirawat di puskesmas itu ada 40. Sementara ini sudah ada 13 tambah 8 21 tambah 3 24. Nah, berarti yang tidak menderita kedua-duanya 40 dikurangi 13 ditambah 8 ditambah 3 ya. 8 tambah 13 berapa? 21 24 ya. 40 dikurangi 24. Oh ya, mohon maaf, 16 ya. Nah, ini ada kekeliruan ini. 16. Jadi ini bukan 20 ya, tapi 16 ya. Oke, jadi ini bukan 20 tapi ya ada 16 ya. Jadi 40 dikurangi 13 ditambah 8 ditambah 3, berarti 40 dikurangi 24 sama dengan 16. Jadi banyaknya pasien yang tidak menderita kedua penyakit tersebut ada 16. Lanjut ya. Oke, perhatikan grafik di bawah. Daerah yang diarsir dibentuk oleh himpunan ya. Himpunan apa dan apa ya. Jumlahnya lebih dari 1. Oke, yang pertama tentu ini adalah himpunan B ya. Himpunan B, cuman yang tidak termasuk A. Nah, berarti B dikurangi A. Atau bisa juga ini adalah himpunan B diiriskan dengan di luarnya A. Nah, berarti B irisan A komplement ya. Oke, bisa dipahami ya. Oke, lanjut. Gambar diagram Venn jika diketahui S itu himpunan bilangan cacah kurang dari 7, A itu himpunan bilangan prima kurang dari 7, B himpunan bilangan asli kurang dari 7. Kita data dulu. Jadi S-nya adalah bilangan cacah kurang dari 7, berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Himpunan A, bilangan prima kurang dari 7, ya 2, 3, 5. Himpunan B, bilangan asli kurang dari 7. Bilangan asli mulai dari 1 ya, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, untuk menggambarkan diagram Venn-nya kita siapkan S ya, persegi dengan S ada di pojok kanan atas. Kemudian kita cek apakah ada irisan antara himpunan A dan himpunan B ya. Ada ya.
ini himpunan A dan himpunan B punya irisan, ini ada 2 dan 235, 235. Berarti beririsan. Ya, ini kita tentukan dulu irisannya. Ya, irisannya 235. Berarti kemudian anggotanya kita plot di irisan ini terlebih dahulu. 235. Himpunan A anggotanya 235, ya berarti hanya ada di sini saja, yang di sini tidak ada ya. Himpunan B 1 2 3 4 5 6, 235-nya sudah ada, berarti kurang 1 4 6. Jadi sekarang yang sudah diplot anggotanya 1 2 3 4 5 6, kurang 1 ya, yaitu 0, berarti ada di luar sini. Oke, bisa dipahami lah. Ya, mudah-mudahan very easy ya. Nomor 13. Dalam suatu kelas terdapat 50 orang anak. Dari jumlah tersebut 9 orang gemar berenang, 21 gemar bernyanyi, 9 orang gemar sepak takraw, 10 orang gemar berenang dan bernyanyi, 10 orang anak gemar bernyanyi dan sepak takraw, 7 orang anak gemar bernyanyi dan sepak takraw, 6 orang tidak gemar berenang dan 6 orang anak gemar berenang dan sepak takraw, dan 4 orang anak gemar ketiga-tiganya. Gambarkan diagram Venn. Yang B, berapa banyak orang anak yang tidak gemar satu pun dari ketiga kegiatan tersebut ya. Oke, sekarang kita siapkan diagram Venn-nya dengan persegi S berada di pojok kiri atas ya. Kemudian ada berapa himpunan di sini? Ya, himpunan gemar berenang, ini misalkan himpunan A. Himpunan gemar bernyanyi itu himpunan B. Kenapa beririsan? Karena ada data berenang dan bernyanyi ya, ada 10 orang anak yang gemar berenang dan bernyanyi, berarti beririsan. Kemudian himpunan C adalah yang gemar sepak takraw. Nah, ini ternyata juga beririsan dengan berenang dan beririsan dengan bernyanyi, berarti plottingnya kira-kira seperti ini. Oke, dalam menyelesaikan diagram Venn khususnya untuk 3 kategori himpunan, maka nanti tentukan yang menjadi irisan ketiga-tiganya terlebih dahulu ya. Berarti di sini data 4 orang gemar ketiga-tiganya kita plot terlebih dahulu. Ya, kita masukkan di sini ya. Ini menjadi dimiliki oleh ketiga himpunan ya. Nah, setelah yang dimiliki atau irisan dari ketiga-tiganya, baru ke irisan antara 2 himpunan. Nah, ini misalkan 10 orang gemar berenang dan bernyanyi. Berenang itu himpunan A, bernyanyi B. Nah, berarti ada di sini ya. Nah, karena sudah ada 4, berarti kurangnya berapa yang di sini? Kalau 10 orang gemar berenang dan bernyanyi, nah, 6 ya. Bisa dipahami? Oke, lanjut ya. Berikutnya 10 orang gemar bernyanyi dan sepak takraw. Bernyanyi tadi itu himpunan B, sepak takraw itu C, berarti ada di sini ya. Jadi kalau 10 sudah ada 4, berarti ya kurangnya 6. Oke, bisa dipahami? Ya. Berikutnya 7 orang gemar bernyanyi dan sepak takraw. Nah, bernyanyi A, sepak takraw C. Berarti posisinya di sini sudah ada 4, padahal itu 7. Berarti kurangnya berapa yang di sini? Ya, 3 ya. Nah, kalau sudah semua untuk yang irisan 2 himpunan, baru ke 1 himpunan. Ya, di sini 19 orang anak gemar berenang. Berenang adalah himpunan A. Himpunan A kalau kita amati ini sudah 6 tambah 4 tambah 3, sudah ada 13. Berarti kalau ada 19 kurangnya 6 ya. Oke. Berikutnya adalah 21 orang gemar bernyanyi. Bernyanyi itu himpunan B. Himpunan B sudah ada 6 tambah 4 tambah 6, 16. Padahal 21, berarti ya kurangnya 5 ya. Oke, tinggal terakhir untuk himpunan 19 orang anak gemar sepak takraw. Sepak takraw himpunan C ada 19 ya. Di sini sudah ada 6 tambah 4 tambah 3, 13. Berarti kurang 6. Oke. Sekarang sudah kita plot. Nah, terakhir ada 50 orang anak yang sudah ada di sini. Himpunan A saja tadi itu jumlahnya 19 ya. Berarti ditambah 5 24 30 36. Berarti ada 36 yang sudah diplot, padahal semuanya 50. Berarti ada 14 yang ada di luar atau tidak gemar satupun ya. Diagram Venn-nya sudah kita gambar. Berapa orang yang tidak gemar satupun? Berarti ada 14 orang ya. Very easy. Lanjut, sebanyak 20 orang remaja ditanya tentang kesukaan mereka terhadap olahraga futsal dan sepak bola. Hasil survei menunjukkan ya ada 5 orang tidak menyukai keduanya,
3 orang suka kedua-duanya dan 7 orang suka futsal, 11 orang suka sepak bola. Pertanyaannya, berapa orang yang hanya menyukai tepat satu dari keduanya? Oke, masalah ini akan lebih jelas kalau kita selesaikan dengan menggunakan diagram Venn. Kita siapkan himpunan persegi, kemudian himpunan S ada di pojok kanan atas ya, label S ya. Kemudian ada berapa kategori di sini? 2 ya, yaitu suka futsal dan suka sepak bola. Misalkan suka futsal kita simpulkan dengan himpunan A, himpunan suka sepak bola itu B. Karena ada irisan ya, 3 orang suka kedua-duanya. Kalau digambar berarti ada irisan antara himpunan A dan himpunan B. Tentu yang beririsan ini kita dulukan plottingnya. Ada berapa orang? Ada 3 orang ya, ada 3 orang yang suka kedua-duanya, berarti kita masukkan. Baru kemudian himpunan A atau suka futsal saja, 7 orang suka futsal saja. Ini sudah ada 3, berarti kurang berapa sini? Ya, kurang 4 ya. Kemudian suka sepak bola, ya sepak bola sudah ada 3, padahal di situ ada 11, berarti ya 8 ya. Yang tidak suka kedua-duanya ada 5 ya, berarti sudah tepat. 4 tambah 3 7 tambah 8 15 tambah 5 20. Pertanyaannya adalah berapa orang yang hanya menyukai tepat satu? Berarti tepat satu nanti ya ini 4 sepak bola saja atau futsal saja 8 ya. Oke, 4 dan 8 ini ada 12 ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Sampai ketemu nanti pada pembahasan soal bagian yang ketiga. Mudah-mudahan sukses selalu untuk kalian terus ya. Kita tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.